sih yang aku persiapkan gitu ya untuk memperoleh beasiswa PMDSU, kemudian apa sih kendala-kendalanya, dan gimana aku menghadapi kendala itu. Kemudian dari perjalanan aku dari lulus S1, kemudian menerima beasiswa, dan aku memperoleh kesimpulan bahwa bagaimana aku bisa menghadapi semua itu. Apa sih syaratnya untuk masuk ke PMDSU, apa saja? Nah, kalian bisa langsung cek di websitenya PMDSU, www.pmdsu.com. Nah, jadi di situ kalian bisa tahu apa aja syaratnya, terus kemudian kapan sih deadline-nya, dan mungkin tahun ini masih belum buka. Biasanya itu saat generasiku kan aku batch 3. Nah, saat itu 2 tahun sekali. Nah, setelah batch 3 ke batch 4 itu satu tahun satu kali. Jadi kemungkinan mungkin kalau udah selesai pandemi ini mungkin ada pembukaan beasiswa PMDSU lagi. Nah, jadi itu. Nah, di sini next-nya. Jadi next aku jelasin tentang apa sih yang aku persiapkan untuk memperoleh PMDSU ini. Nah, kalau dari share pengalaman kan pasti kalian bisa tahu, oh ternyata bisa ya kayak gini, berarti aku nanti bisa kayak gini juga, kayak gitu. Jadi gitu, udah. Dari persiapan aku tuh ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu motif, gitu ya. Motif. Jadi di sini kenapa aku bilang motif? Karena kita harus bisa membedakan niat dan keinginan dari kalian. Jadi setelah kalian lanjut S1, nah di situ kalian niat nggak mau lanjut S2 gitu. Nah, kan biasanya banyak banget gitu kan yang kayak melihat, kayak sekarang banyak banget kan di sosial media kayak, oh itu S2-nya di luar negeri, itu di Harvard, ini di Cambridge atau ya gimana. Nah, tapi itu cuma ingin gitu, nggak ada niatan untuk berusaha. Jadi cuma, oh ya udah, pokoknya aku pengen kayak gitu, tapi nggak ada usaha dari kalian. Nah, itu benar-benar kalian kayak apa ya, kayak oh aku benar-benar pengen nih, benar-benar niat nih buat mendapatkan beasiswa ini gitu. Nah, yang kedua, scholarship opportunities. Kenapa aku menekankan hal ini gitu ya? Jadi ketika kalian melihat background aku tadi, jadi S1 aku itu teknik informatika, kok aku bisa dapat beasiswa teknik industri gitu ya. Nah, di sini nih kunci pentingnya sih. Jadi kita memperoleh beasiswa apapun, yang terpenting adalah strategi kalian untuk memperoleh kesempatan itu gitu kan. Nah, jadi di PMDSU sendiri itu gini, prosesnya, promotor. Jadi promotor itu kalau di S1 kita bisa bilang pembimbing. Jadi promotor dan mahasiswa itu sama-sama diseleksi. Jadi tahap awal dari sekitar 10-15 kampus negeri di Indonesia itu promotor wajib mendaftarkan diri, tapi dengan syarat seperti kayak H indeksnya lebih dari 6, kemudian ya ahli di bidang apa, pokoknya ada syarat-syaratnya. Nah, di situ dari sekian banyak promotor itu nanti akan diseleksi, kemudian dipilih promotor yang benar-benar bisa membimbing mahasiswanya. Nah, di situ setelah memperoleh promotor itu, nah kita baru bisa memilih mana yang cocok sesuai dengan bidang kita. Nah, saat itu aku itu jadi karena aku dari orang tua aku nggak boleh untuk keluar dari Malang, maksimal sih Surabaya gitu ya. Jadi di Surabaya itu ada 2 pilihan, di UNER dan di ITS. Tapi kan kalau di UNER itu bukan background di teknik kan. Nah, aku akhirnya milih di ITS. Nah, di ITS itu ada 2, aslinya juga ada teknik informatika, tapi di situ itu promotornya dia bidangnya ke bidang sensor gitu, kayak bagaimana cara membuat cara mendeteksi visual gitu-gitu, video. Nah, aku nggak pernah mengambil mata kuliah itu. Jadi, dan di sisi lain di teknik industri itu promotornya itu dia background-nya sama kayak aku, jadi sama-sama optimasi, data mining, dan artificial gitu. Nah, berarti kan kita bisa kan mempertimbangkan bahwa
oh kayaknya peluangnya lebih besaran yang teknik industri kan daripada yang teknik informatika, itu pasti. Jadi kenapa aku tekankan scholarship opportunity itu benar-benar penting. Jadi nah itu jadi kita bisa tahu berapa besar peluang kita masuk ke dalam menerima beasiswa itu. Dan yang terakhir itu adalah berdoa. Jadi ketika kita udah niat pasti kita berusaha, apapun kita lakukan, mencari strategi, mencari apapun. Kemudian kita sangat perlu untuk berdoa dan kalau bisa minta bantuan doa ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, ke lingkungan kalian, dan pastinya jangan lupa banyak-banyak bersedekah sih. Jadi benar-benar semua tuh karena kita usaha, pasti takdir juga dari Tuhan gitu. Nah, pasti ada yang kepikiran kayak berarti kalau aku udah memenuhi ketiga itu, jadi dari motif, scholarship, opportunity, dan pray, itu apa aku bisa keterima? Jadi kalau aku jawabnya insya Allah bisa. Karena apa? Jadi kayak ketika kita udah niat kan pasti kita berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh itu, dan pasti Tuhan tahu lah kita berusaha sekuat tenaga itu. Tapi jadi kita dalam perjalanan itu tuh pasti ada obstacle-nya yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, di sini aku pengen bagi apa sih obstacle aku gitu ya, dan gimana caranya aku menghadapi itu. Jadi obstacle aku, jadi yang paling penting itu karena ketentuan syarat-syarat dari PMDSU itu aku tidak bisa beberapa memenuhi. Jadi di situ tuh harus melampirkan legalisir ijazah, dan TOEFL itu kalau bisa lebih besar dari 500. Nah, dalam kondisi itu, jadi kan kemarin yang tadi itu aku jelaskan bahwa di background bahwa aku tuh lulus di bulan Desember. Nah, di UB sendiri itu kalau kita lulus bulan Desember itu nggak bisa langsung bulan depannya atau minggu depannya itu kalian itu wisuda gitu. Aku sudah, dan aku baru memperoleh waktu untuk wisuda itu Mei. Jadi Desember lulus, terus Mei baru wisuda. Nah, kemudian di akhir Juni. Kemudian di awal Agustus itu baru pembukaan PMDSU. Dan setelah wisuda itu kan kita hanya memperoleh memperoleh ijazah tapi tanpa ada legalisir gitu. Nah, dan aku tahunya adanya PMDSU itu pertengahan bulan Agustus, dan padahal akhir Agustus itu harus dikumpulkan, dan legalisir ijazah itu harus 1 bulan. Nah, di sini benar-benar kayak tantangannya sih, kayak udah mau drop aja, kayak ya udahlah nggak usah lanjut untuk memperoleh beasiswa ini. Pasti kalian juga mikirnya kayak gitu sih kalau dalam kondisi aku. Dan juga kalau TOEFL ini permasalahannya bahwa ini sih, jadi aku mulai S1 itu nggak pernah memikirkan gimana caranya mengembangkan bahasa Inggris aku. Jadi di UB juga itu kalau lulus TOEFL itu tidak ada syarat kamu harus minimal berapa, maksimal berapa. Jadi kalau udah TOEFL ya udah kamu lulus gitu. Nah, hasil dari aku lulus TOEFL itu tidak sesuai dengan requirement dari beasiswanya, dan akhirnya itu benar-benar aku mepet banget. Jadi pertengahan aku tahu PMDSU, aku langsung apply TOEFL ITP-nya, dan akhirnya itu ternyata hasilnya TOEFL itu nggak sesuai dengan requirement PMDSU. Jadi benar-benar di bawah dari 500 gitu. Nah, itu gimana dong? Terus gimana dong, Mbak? Kalau kayak gitu, apa kita harus tetap udah nggak usah daftar gitu ya? Nah, aku tapi ingat dengan quote ini sih, jadi effort never betrays result gitu ya. Jadi usaha kalian itu tidak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Nah, di sini aku benar-benar kayak, kan aku mikirnya ini benar-benar usaha ya, aku udah mencoba untuk tanya-tanya legalisir, terus kemudian TOEFL juga, dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, dan akhirnya aku tetap positive thinking dengan mencoba untuk memasukkan berkas itu. Jadi kayak pokoknya aku daftar aja, masalah
hasil aku ditolak atau enggak masalah nanti, pokoknya aku udah usaha gitu. Nah di sini benar-benar aku berpesan pada kalian tuh kalau emang niat, pokoknya dari awal kan kalau niat itu kalau bisa usaha sekuat tenaga untuk memperoleh itu. Jadi harus positive thinking dan terus dicoba gitu. Nah jadi kesimpulannya dari pengalamanku tadi itu bahwa potensi, terus usaha, lingkungan itu sangat mempengaruhi hasil kalian. Jadi kayak semua potensi kalian kayak aku tadi ya, potensi aku itu pas-pasan gitu ya. Tapi usaha kalian besar dan environment-nya, lingkungan kalian kayak keluarga, teman-teman kalian itu benar-benar mendukung. Berarti kan kemungkinan resultnya juga mendukung, resultnya tuh bagus gitu. Berbeda lagi kalau potensi kalian itu tinggi tapi usahanya cuma ya udahlah pokoknya cuma ingin doang gitu, kan nggak mau apply. Pokoknya kalau ada tadi itu kayak udah mengalami obstacle dan kalian malah mundur, nah itu kan effortnya benar-benar kecil kan, terus environment-nya nggak dukung, jadi kayak orang tua kalian nggak suka kalau kalian tuh lanjut S2 juga. Nah itu kan juga mempengaruhi kayak hasil yang kalian inginkan gitu. Tapi yang aku juga tekankan bahwa kayak tadi ya, kayak potensi aku di bahasa Inggris tuh minim gitu, bukan minim, kayak kecil gitu kan. Ya jangan sampai berkeinginan untuk kuliah di luar negeri kayak di Eropa kayak gitu. Karena ya itu kayak kamu kayak nggak susah untuk digapai dan akhirnya kamu menyalahkan diri kamu sendiri gitu, kayak kayaknya ini emang gara-gara ini sih privilege gitu, pasti kayak gitu. Jadi kayak ini pasti karena orang-orang tuh punya privilege yang uang yang ini, padahal itu tuh karena kalian terlalu tinggi untuk menggapai mimpi, menurut aku kayak gitu. Soalnya itu bisa memberikan kalian dampak menyalahkan diri sendiri, bisa aja malah berburuk sangka sama orang lain. Jadi benar-benar kalian harus tahu potensi kalian, harus tahu itu, terus mampu nggak ya kira-kira kalau sama effortku segini, mampu nggak ya kalau sama aku nggak bisa, sama TOEFL-ku pas-pasan, terus kalau ke Eropa terus IELTS-nya 7, mampu nggak ya gitu. Padahal ini cuma pas-pasan gitu, kamu harus belajar seminggu sekali, itu kan kayak ya bisa mengira-ngira sendiri lah kalian pastinya, dan itu tergantung dari kondisi kalian lagi. Nah di sini aku juga ngasih quote terakhir, jadi role models are needed, but still be yourself. Jadi kalau kalian kayak ngelihat, wah mbak itu kok udah ke Harvard ya, kok ke Cambridge ya gitu. Terus dia jurnalnya banyak ya, dia sudah jadi pembicara gini-gini ya. Nah itu tuh jangan kayak kayak jadikan kalian itu kayak takutnya kalau kalian sering melihat kayak gitu tuh kayak insecure pada diri sendiri gitu. Penting sih kita melihat itu buat memotivasi. Tapi kalau terlalu sering melihat orang-orang di atas kita gitu, itu membuat kalian pasti overthinking, insecure pada diri sendiri, dan harusnya kalian harus percaya diri pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa memperoleh itu. Jadi itu sekian dari pengalaman aku, dan mungkin semoga bisa bermanfaat buat kalian. Nih pertanyaannya, kenapa kita harus bawa promotor? Jika promotor tidak lulus, apakah kita juga ikutan tidak lulus? Sebenarnya saya masih agak kurang ngerti mengenai promotor. Nah, jadi tanya tentang promotor. Masih belum paham nih, promotor itu maksudnya gimana sih? Oke, jadi aku langsung jawab ya ini ya. Ya, enggak. Jadi gini. Jadi di prodi kita itu, di prodiku ya, di prodiku di teknik industri, itu kan banyak banget kan dosennya. Nah, dosennya itu tergantung dia mau nggak buat apply ke PMDSU gitu. Jadi kalau nggak apply, ya dia nggak jadi promotor gitu. Promotor itu kayak pembimbing kita di S1, pembimbing utama kita di S1 itu namanya, kalau di S3 itu namanya promotor gitu. Jadi
kalau semama kalian, kalau aku pengen sama Pak A, tapi Pak A ini nggak daftar. Jadi awalnya tuh Pak A ini harus daftar dulu baru kita bisa mendaftar ke dia. Bukan kita daftar dulu baru kalau Pak A nggak lulus, kita nggak lulus, bukan kayak gitu. Jadi Pak A ini udah lulus seleksi apa enggak gitu. Kalau nggak lulus, ya udah kita nggak bisa apply ke dia. Jadi kayak gitu. Terus tidak semua jurusan itu ada. Jadi cuma ya itu tadi karena seleksinya itu karena hanya promotor dan research interestnya. Jadi kita cuma memilih mana ya yang sesuai research kita gitu. Jadi kalau aku pengen di UI nih, pokoknya teknik industri. Nah masalahnya di situ promotornya nggak ada dan nggak ada. Memang di UI nggak ada yang mau, di dosen-dosen UI itu nggak mau daftar promotor gitu. Terus ya berarti pilihannya cari yang lain atau ya udah kalau emang nggak ada sesuai dengan research kalian, kayak keminatan kalian, jadi ya udah berarti mending cari menunggu PMDSU yang lain tahun berikutnya atau atau ikut beasiswa lainnya. Karena gini, jadi satu promotor itu harus memilih satu mahasiswa. Jadi kalau kemungkinan tahun ini dia udah keterima seleksi promotornya, nah next year itu tahun berikutnya itu promotor itu nggak bakal ada lagi, pasti ada promotor baru dan jurusan baru dan research baru. Jadi kayak gitu sih. Apa sudah bisa menjawab? Oke. Berarti kita nyarinya promotor yang udah mendaftar dulu dan diterima dari sana, baru kita apply ke promotor tersebut. Betul. Oke, jadi bukan promotor yang daftar kita juga daftar. Kalau daftar bareng nggak bisa ya. Satu-satu. Betul. Oke, dan promotor itu sebenarnya adalah pembimbing, betul kan? Pembimbing. Ya. Pembimbing. Dan ini sih, jadi research interest itu kayak apa sih yang kalian kerjakan di skripsi kalian gitu. Jadi kalau skripsi aku kan tentang optimasi sistem gitu ya. Nah, jadi apply-nya itu harus yang selinier gitu. Jadi kayak pembimbing promotor ini dia juga research-nya tentang optimasi. Ya udah apply ke dia. Jadi jangan karena kita pokoknya jurusannya karena teknik industri, pokoknya harus daftar di teknik industri. Menurutku jangan kayak gitu sih, karena sekarang juga kayaknya menteri pendidikan juga mau menggalakkan multilinier kan. Jadi kayak kita tuh bisa berbagai jurusan, pokoknya sama dengan penelitian kita dan keminatan kita itu juga bisa diakui oleh negara sih untuk menjadi dosen. Menurut aku. Oh, gitu. Berarti untuk mencari promotornya harus lebih baik disesuaikan dengan apa yang kita teliti dan apa yang mereka teliti. Jadi kalau sendirinya lebih baik ya. Oke, baik sekali. Insya Allah sudah menjawab pertanyaan ya. Ada pertanyaan lain ini dari, ada Raisa dong. Raisa loh ikut nonton kita. Nah, oke. Apakah beasiswa PMDSU hanya ditujukan untuk mahasiswa lulusan universitas negeri saja atau semuanya bisa? Kayak yang saat aku batch 3 kemarin itu, setauku memang negeri. Tapi ada kok kayak swasta, tapi kayaknya syaratnya tuh beda lagi gitu. Dan itu aku nggak begitu nggak begitu tahu sih. Jadi kalau dulu itu yang saat aku itu syaratnya itu kayak PTN tapi akreditasinya apa. Kalau sama kayak aku dulu kan di UB di Teknik Informatika itu dia prodinya masih B. Terus universitasnya akreditasinya A. Nah, berarti syaratnya apa? Syaratnya IPK-nya harus lebih besar dari 3,8 kayak gitu. Jadi kalau sama prodinya A, univnya A berapa? Nah, itu ada di web itu tadi yang aku share tadi di pmdsu.com www.pm. Coba kalian cek di situ. Oke. Dan menurutku proses seleksinya itu lebih mudah daripada LPDP menurut aku ya. Jadi kalau
kalian apply ke PMDSU itu cuma kita masukin apa sih, ijazah sama akreditasi kampus sama prodi aja. Itu. Kalau masalah TOEFL atau apa itu baru di kampusnya yang kita tuju. Jadi kalau di UI berapa standarnya TOEFL-nya, terus apa standar dosennya juga kayak gitu. Nanti ujiannya apa aja, kayak tulis atau cuma wawancara aja, terus wawancaranya pakai bahasa Inggris apa enggak kayak gitu. Itu sudah wewenang kampus. Jadi cuma kalau kita apply di Kemenristek cuma ijazah sama akreditasi kampus gitu aja. Oke. Itu untuk info lebih mendalam itu kita bisa langsung buka di websitenya ya Kak ya. Yang penting persiapkan syarat-syarat yang nanti ada di situ, dan yang paling penting adalah motivasi, niat. Itu yang paling penting. Niat. Soalnya kalau takut ketika kita apply terus di tengah jalan tuh kayak aduh kok kayak gini ya. Soalnya itu jangan pernah memikirkan bahwa wah S3 nih masih muda gini-gini gitu. Itu tuh tapi tantangannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian. Pasti banyak banget halangan, rintangan kalian yang akan kalian terima. Soalnya benar-benar S1 itu tidak sama dengan S3 loh ya. Dan banyak teman-teman angkatan aku itu juga yang left dari beasiswa itu. Jadi jadi kita itu bisa downgrade. Jadi kalau kalian emang nggak kuat di S3, kalian bisa lulus cuma S2 aja juga bisa. Tapi bisa ya? itu kewenangan syaratnya harus ini sih IPK-nya harus di bawah 3,5. Kak Diva ada pertanyaan nih buat Kak Diva. Apakah promotor tersebut harus dosen satu universitas dengan mahasiswa atau bisa universitas lain? Jadi harus kampus atau enggak sih dosennya? Mic-nya belum dinyalakan. Jadi kalau dari pengalamanku itu aku kan awalnya dari Universitas Brawijaya, Teknik Informatika, lalu aku beasiswa PMDSU-nya di ITS Surabaya dan jurusannya beda, Teknik Industri. Jadi kalau pertanyaan tadi kan berarti kita bisa dong pilih yang kampus lainnya kayak gitu. Nah, tapi jadi gini ya, jadi kebanyakan juga ketika dosennya itu mendaftarkan diri jadi promotor, biasanya dia itu udah punya anak mahasiswanya yang dia suruh ikut. Jadi kayak aku tuh ada dua, jadi aku di Teknik Industri itu ada 2 promotor yang emang terpilih di BMDSU. Nah, yang promotor aku dia nggak bawa mahasiswanya untuk ikut ke promotornya dia. Jadi kayak nanti kamu daftar ya gitu. Itu yang promotor satunya kayak gitu. Jadi ketika itu ada teman aku yang daftar ke promotor satunya, tapi dia itu udah punya mahasiswa lainnya. Jadi yang teman aku dia harus nggak keterima gitu loh. Jadi kayak gitu sih. Ya harus pinter-pinter aja sih kalian ketika wawancara, terus kayak apa sih ketertarikan kalian ke dosennya itu apa, terus nanti kalian bakal bantu apa, pokoknya benar-benar bisa lah kayak gitu diungkapkan ke promotornya ketika proses wawancara. Pasti ada seleksi tulis sama seleksi wawancara. Jadi kayak gitu. Gitu Kak. Ini Kak, Kak Susi Nirwana juga nanya nih, kan kalau PMDSU itu kuliah S2 sama dokter ya. Nah itu bagiannya gimana Kak? 2 tahun magister, 2 tahun dokter gitu. Nah kalau semisal terus kalau magister belum lulus 2 tahun, gimana? Kalau magisternya 2 tahun tuh belum lulus. Jadi paham. Jadi kalau di ITS sendiri itu di kampus aku kita tidak memperoleh gelar S2. Jadi S2-nya itu 1,5
tahun, 1,5 tahun itu cuma sampai sempro aja, terus kita lanjut ke S3, kayak gitu. Nah, beda lagi ketika di kampus lain. Jadi ada di kampus teman aku di UI sama UB itu, dia memperoleh gelar S2, jadinya dia tetap kayak harus menyelesaikan dalam waktu 1,5 tahun itu sampai tesis, sampai sidang itu harus selesai, baru bisa lanjut ke S3-nya. Nah, kalau bilangnya kalau nggak selesai Kak, betul. Kalau nggak selesai, ya berarti kalian bisa aja turun. Jadi nggak memperoleh beasiswa S3. Jadi kayak udah di-cut sama Kemenristeknya hanya sampai S2 aja, karena kalian tidak bisa mencapai target yang kalian tuliskan di awal. Jadi di awal tuh kita harus menuliskan kalau semester 1 kita ngapain, terus jurnal harus kapan, terus conference kapan, jurnal itu minimal 2, terus conference minimal 3, itu kalian harus menuliskan itu semuanya di awal. Jadi kalau emang kalian tidak sesuai target itu, berarti kalian tidak bisa melewati, sehingga jadi nanti Kemenristeknya akhirnya mutus kontak antara memutus bahwa ya udah kalian cuma lulus S2 aja kayak gitu. Bisa dicabut nggak sih Kak itu beasiswanya? Wah ini nggak lulus nih, cabut aja lah gitu. Nggak bisa sih, jadi dan ini sih, jadi kan aku batch 3 ya, jadi batch 2, batch 1 itu masih banyak banget yang belum lulus sampai sekarang ya, karena ya itu tadi, kita kalau menurut aku ya, kita itu jangan sampai berekspektasi bahwa kuliah ini gampang gitu. Kuliah ini benar-benar susah gitu, karena kadang kayak aku ya, karena aku bukan mahasiswa sebelumnya dari promotor aku, jadi benar-benar aku yang harus berusaha gimana caranya menjalin keterikatan antara aku dengan promotor aku. Jadi, dan beda banget kalau kita itu dengan dengan dosen yang sebelumnya. Jadi kita pasti kayak apa-apa bisa dibantu, apa-apa minta tolong masih bisa ditolongin gini-gini. Beda banget. Nah, itu benar-benar dan ini sih, jadi dan jangan sampai kalian putus asa, harus semuanya itu harus dijalani, karena ya banyak juga kayak kan teman-teman kita juga banyak yang tua-tua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan itu juga bikin kalian banyak beban berat juga sih di situ, karena mereka juga minta tolong sama kita, terus kita juga banyak banget deh pokoknya. Jadi kayak jangan benar-benar harus diniatkan pada diri kalian, harus memang kalau pengen S2 sama S3 ya udah gitu, harus benar-benar dijalani. Jangan sampai di tengah-tengah kalian, Pak, saya mau berhenti. Jangan kayak gitu. Itu benar-benar kalian udah memperoleh kesempatan itu, tinggal menjalani aja kok, susah kayak gitu sih. Oke, terima kasih ke Kak Diva dan juga Kak Ayu atas ilmu dan sharing yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Oke teman-teman, untuk webinar kali ini sudah sampai di sini. Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh kedua bidadari ini. Bukan gombal ya. Yang paling penting adalah tentang niat dan kerja keras. Ada satu kata yang tadi pepatah yang dikatakan sama Kak Diva itu, effort never betray result. Usaha itu nggak pernah mengkhianati namanya hasil. Jadi tetap semangat teman-teman. Kalau kalian ingin benar-benar harus dicapai. Gapailah cita-cita setinggi angkasa, setinggi mungkin lah pokoknya. Dan yang penting juga ekspektasi itu jangan terlalu tinggi. Terus satu hal lagi yang paling mendasar adalah pahami diri kalian, pahami apa yang kalian inginkan, lalu pahami gimana cara kalian untuk mendapatkannya.